Noh, Gara-gara karma ke timnas Indonesia, bek timnas Vietnam ini terancam didepak dari klub dan juga timnas. Assalamualaikum dan salam persaudaraan guys. Oke, ketemu lagi kita pada hari ini. Saya ingin mereaksi satu video. Selalu guys, saya ingin reaksi video-video ini. Saya akan terus melihat video ini tanpa melihat terlebih dahulu. Dalam reaksi kita live ini, disitulah saya akan melihat dan terus spontan saya akan mereaksi video ini. Jadi, bek tengah Vietnam, Don Van Hau, siapa tidak kenal guys. Ini yang membuat kenangan pahit bagi supporter timnas Indonesia dan Malaysia pada ajang Piala AFF ini. Nama Don Van Hau ini menjadi sorotan saat Vietnam mengalahkan Malaysia 3-0 pada babak penyisihan grup B Piala AFF tahun 2022, tahun lepas guys. Jadi Don Van Hau dianggap bermain kasar dalam laga Vietnam menentang Malaysia ini. 27 Desember 2022 itulah tariknya guys. Jadi di kala itu dia kerap berduel dengan pemain Azam Azmi hingga menciptakan penalti kontroversial yang dia buat begini tuh. Menipu kan. Jadi sementara bagi Indonesia, Don Van Hau adalah salah satu aktor Vietnam yang membuat Evan Dimas cedera pada partai final SEA Games 2019. Jadi Evan Dimas yang menjadi korban dari kelicikan permainan Don Van Hau ini. Bahkan dalam tayangan ulang pun Evan Dimas diinjak dengan keras sampai tidak bisa melanjutkan permainan kembali dengan cedera yang sangat serius guys. Jadi wasit tidak memberikan hukuman apapun untuk tindakan Don Van Hau ini yang kelewat batas. Jadi sehingga membuat mental para pemain ini kan, timnas Indonesia jatuh dan kalah 0-3 pada laga final tersebut juga. Sebenarnya ada banyak lagi Don Van Hau ini bermain kasar dengan Asnawi Mangku Alam, dengan Ricky Kambuaya, dengan beberapa pemain Indonesia yang sudah saya tayangkan pada video sebelum ini bagaimana kekasaran pemain Don Van Hau ini. Jadi pada video kali ini akhirnya dia pula yang kena karmanya, dibentes dengan keras sehingga tidak bisa lagi untuk bermain dalam jangka waktu yang lama guys. Jadi yuk kita semak dulu video ini daripada channel Bikin Gol ya. Pada yang baru ketemu kalian boleh subscribe, like, dan share juga. Yuk kita semak video ini. Gara-gara karma ke timnas Indonesia, bek timnas Vietnam ini terancam didepak dari klub dan juga timnas. Bek timnas Vietnam yang dimaksud adalah Don Van Hau. Bagi pecinta sepak bola di kawasan Asia Tenggara, khususnya Indonesia, tentu tidak asing dengan sosok Don Van Hau. Bukan saja Van Den Hau ini, Don Van Hau ini, tetapi pemain-pemain Vietnam yang lain juga semua sama bermain kasar begitu. Yang baru-baru ini ketika menentang China ya, digunakan sistem VAR. Di situ terlihat satu orang lagi pemain Vietnam ini menipu pemain China, dan apabila VAR itu ditayang ulang dikenakan kartu merah. Walaupun pada awalnya pemain itu dikenakan kartu kuning saja dan pemain China pun dikenakan kartu kuning, walhasil pemain China ini hanya mempertahankan dirinya pun dikenakan kartu. Tetapi akhirnya apabila sistem VAR dilihat oleh wasit itu ditengok berulang kali, nah akhirnya dikenakan kartu merah pemain Vietnam lagi. Jadi hampir ke semua pemain Vietnam ini suka bermain kasar lah. Cuma yang ini Don Van Hau ini terlalu kerap bermain kasarnya dengan Malaysia, dengan Indonesia, mungkin dengan tim-tim lain pun dia akan bermain kasar ini, dan akhirnya ini kita tengok ke mana. Sebut sebagai nomor satu di Vietnam ini sangat identik dengan permainan kasar dan aksi provokatif sepanjang pertandingan. Ini Evan Dimas kah? Masyarakat Indonesia tentu tidak akan pernah lupa saat Don Van Hau dengan sengaja menginjak kaki kiri Evan Dimas Darmono di babak final Sagamas 2019 silam. Kesian Akibat hal itu, Evan Dimas harus ditarik keluar dan Indonesia kesulitan mengembangkan permainan.
Namun terkini, Duan Van Hao dikabarkan mengalami Macam nasib yang begini, serupa oh, seperti patah. Evan Dimas yang dibuatnya dulu. Melansir salah satu media Vietnam The Tao 247, ini Malaysia tuh, Sabtu 21 disikutnya. Oktober 2023, bek Gila, timnas oh. Vietnam berusia Dan Van 24 Hao. tahun itu tengah mengalami cedera tumit sejak bulan Agustus lalu. Dikabarkan bahwa cedera tumit itu memaksanya harus absen dari semua pertandingan di klub maupun tim nasional dia hingga kena akhir juga. Oktober mendatang. Ini siap. Kabar Dia terbaru lawan dari Palestin tim yang kalau dibela tidak Van Hao silap nih ya. mengumumkan pemulihan Van Hao bisa Macam lebih lawan lambat dari Palestin perkiraan. ini ya. Oleh karena itu, kemungkinan besar tidak bisa gabung dengan Vietnam untuk berlaga di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 November nanti. Sekadar informasi, Vietnam sendiri tergabung di grup F babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Nah, kalau begitu tidaklah Vietnam ini dan Van Hao ini tidak dapat main ketika kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. So, dia satu kumpulan, satu grup ya dengan Indonesia, dengan Irak dan juga dengan Filipina. Dan Indonesia juga satu grup di Piala Asia nanti tahun hadapan ini dengan Vietnam juga. Jadi mungkin dan Van Hao memang tidak dapat main lain nih dengan Vietnam ini. Jadi ini peluang untuk Indonesia juga. Hasil kelemahan Vietnam ini tanpa ada pemain ini, sekurang-kurangnya Indonesia bisa untuk mencipta satu peluang yang sangat besar untuk lolos ke peringkat ketiga seterusnya di kualifikasi Piala Dunia. Dan juga Piala Asia juga sangat penting sebab Piala Asia juga merupakan piala yang sangat terbesar di kawasan Asia ini, termasuk Asia Timur, Asia Barat, Asia Tenggara dan seluruh zona Asia ini. Yuk. 6. Mereka satu grup dengan Irak, Filipina, dan juga timnas Indonesia. Itu antara hukum karma yang telah berlaku atas Don Van Hao, guys. Jadi oke juga apabila dia dapat kecederaan ini. Jadi dia sekurang-kurangnya berehat panjang dan dia tidak mencederakan pemain-pemain lainnya. Nah, selagi dia masih ada bermain dengan Vietnam, mungkin pemain-pemain lain juga banyak yang akan cedera dengan permainan kasarnya itu. Jadi sekurang-kurangnya pemain-pemain dari tim lain, Indonesia, Malaysia, Singapura, mana-mana yang akan lawan Vietnam ini, mereka rasa kelegaan sedikit dengan ketiadaan Don Van Hao ini. Tetapi pemain-pemain lain di Vietnam juga harus dikuatiri juga dengan sebab permainan mereka ini hampir semua permainan yang kasar. Tapi jika adanya sistem VAR itu, mereka tidak sewenang-wenangnya melakukan kekasaran lagi. Kalaupun mereka bermain kasar, sudah pastinya wasit akan melihat VAR itu sendiri berulang-ulang dan melihat kekasaran yang mereka lakukan. Ketika menentang China baru-baru ini, seorang lagi pemain Vietnam dikenakan kartu merah karena pada awalnya tidak dinampak oleh wasit ya, hanya dikenakan kartu kuning pemain China dan pemain Vietnam. Walhal yang salah itu adalah pemain Vietnam menyikut sini di leher pemain China, dan akhirnya apabila sistem VAR dilihat berulang kali, barulah pemain Vietnam itu dikenakan kartu merah. Jadi mudah-mudahan dengan ketiadaan Dan Van Hao ini akan amanlah permainan siapa-siapa yang akan menentang Vietnam nanti, dan mereka harus mengambil pengajaran ini ya. Vietnam sudah ketiadaan pelatih hebatnya Park Hang-seo dan ketiadaan pemain Dan Van Hao ini. Dan Van Hao ini guys, dia bagus bermain sekiranya dia bermain sportivitas, tetapi sekiranya dia bermain dengan kekasaran, itu yang menyebabkan karakter dan pandangan orang lain, pandangan netizen kepada Dan Van Hao ini amat negatif. Jadi sekurang-kurangnya ini pengajaran untuk pemain-pemain Vietnam yang lain supaya mereka tidak terlalu bermain kasar ya. Bermain bola ini bisa dengan menggunakan fizikal yang kuat, tetapi jangan sampai mencederakan orang lain. Jangan sampai mencederakan pemain lain sehingga pemain lain juga tidak dapat bermain dalam jangka waktu yang lama mungkin, dan Van Hao mendapat pengajaran daripada situ. Jadi apapun di dalam kualifikasi 2026 ini, Indonesia, Irak, Vietnam dan Filipina satu grup ini, mudah-mudahan Indonesia ambil peluang ini yang terbaik ini untuk
marah ke peringkat seterusnya supaya mengalahkan Vietnam dua perlawanannya, perlawanan di kandang sendiri, perlawanan di tempat lawan. Kemudian menentang Filipina begitu juga di kandang lawan dan juga tempat sendiri, dan menentang Irak yang paling awal pada 16 November di Irak ini. Semoga Indonesia dapat mencapai permainan yang menarik dan juga berkualitas tinggi seperti mana ketika menentang FIFA Matchday menentang Argentina. Itu yang perlu, persembahan itu yang perlu, permainan itu yang perlu untuk menentang Irak nanti. Oke guys, bagaimana menurut kalian terkait dengan pemain Vietnam ini dan Van Hau ini? Hilanglah segala ketua kepada kekasaran di Vietnam dan Van Hau ini. Kita doakan dia cepat sembuh juga lah, supaya dia nanti bermain sudah ambil pengajaran dan bermain secara sportivitas yang tinggi. Itu yang paling penting juga untuk semua pemain. Oke, sampai berjumpa lagi di video yang akan datang. Majulah sepak bola untuk negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.